Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenji Amagami, ini 190 10 111 dari kelas TPC, matkul Teknik Pemboran dari kampus Universitas Akamigas Balongan, Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang circuit system, kemudian contoh kasus uh, cara menghitung waktu sirkulasi, dan juga contoh dari uh, DDR atau Daily Drilling Report, dan juga well program. Pertama ada circulation system. Circulation system ini merupakan salah satu dari 5 sistem utama pengeboran. Nah, kan ada hoisting system, ada circulation system itu. Nah, lumpur akan jadi kenapa lumpur itu akan disirkulasikan? Kenapa lumpur? Karena lumpur dapat mengangkat cutting. Kok bisa mengangkat cutting lumpur? Nah, karena itu lumpur mempunyai sifat fisik lumpur, yaitu reologinya. Nah, dari sifat lumpur. Kemudian lumpur dapat menahan pressure dari pressure formasi agar tidak terjadi kick. Dan juga lumpur dapat digunakan sebagai pelumas dan pendingin drill. Nah, circulation system ini berawal dari mateng. Kemudian masuk ke dalam suction line, kemudian masuk ke dalam mud pump atau dapat disebut juga sebagai jantung sirkulasi. Jantung dari sirkulasi sistem ini adalah mud pump. Kemudian dipompakan, mud pump dipompakan, lumpurnya ke discharge line, kemudian ke standpipe, lalu ke rotary hose. Rotary hose ini yang sifatnya elastis atau lentur. Kemudian ke swivel. Nah, kemudian ke swivel, lalu turun ke Kelly, kemudian ke drill pipe, kemudian ke drill collar, lalu terakhir ke drill collar, lalu ke drill bit. Nah, di drill bit ini lumpur keluar melalui nozzle yang berada di drill bit. Keluar lumpur nih dari nozzle yang ada di drill bit nih. Terus naik ke anulus, kemudian kembali ke return line. Dari return line ini lumpur itu akan disaring, masuk dalam cell shaker-nya bakal disaring antara lumpur dan juga cutting. Nah, dalam cell shaker ini kalau tidak salah ukuran yang dapat disaring itu sampai dengan 150 mikron. Kemudian kurang dari 150 mikron. Kemudian masuk ke dalam desilter, kemudian disaring lagi lumpur tersebut dari cell shaker, kemudian ke descender. Descender, kemudian ke desilter, kemudian ke degasser. Nah, kemudian sesudah difilter bersih nih simat dari cutting, itu baru masuk ke dalam mateng, kembali ke mateng. Itu lumpur sudah difilter, sudah bersih, tidak ada lagi cutting dan dapat digunakan kembali dalam sirkulasi. Kemudian kembali lagi ke station line, ke mud pump dan lain-lain. Terus berputar. Nah, itu sekilas cara circulation system lumpur tuh, cara bergerak lumpur tuh bagaimana seperti itu. Kemudian ini ada contoh soal dari cara menghitung waktu sirkulasi. Share. Nah, dari data sumur kita punya TD, yaitu adalah kedalaman dari lumpur, kedalaman sumurnya itu dalam sumur. Kedalaman sumurnya itu 7.000 ditambah 3 digit NIM belakang, jadi 7.111 feet. Ada diameter bit 8,5 inci, ini satuan inci. Kemudian kedalaman case hole itu 2.000 feet, tapi menggunakan casing 9/58 inci. Ada inside diameter casing, itu ada 8,921 inci. Dan ini udah data sumur, kemudian ada data dari drill string. Drill string ini kita mempunyai ODDP, on depth diameter pipe, on depth drill pipe, sorry. Itu ada 5 inci. Untuk kedalaman total DP atau drill pipe ini, cara mencarinya itu dengan TD atau kedalaman sumur dikurang dengan DC drill collar. Nah, ini kedalaman total drill collarnya itu 7.111
111 dikurangin 1000 sama dengan 6113 feet. Kemudian ada ODDC, yaitu on diameter drill collar. Nah, itu menggunakan diameter yang 6,5 inci dengan kedalaman 1000 feet, kedalaman total drill collarnya. Kemudian ada IDDC, in-depth drill collar. Itu ada 2,5 inci, dan juga in-depth drill pipe ada 4 inci. Ini data drill string nih. Kemudian ada juga data pompa. Data pompa. Dari data pompa ini kita temukan apa saja, yaitu pertama, tekanan sirkulasi pada kecepatan normal. Itu ada 2000 PSI pada ini 2000 PSI ini pada 60 stroke per menit. Namun kalau misalnya tekanan sirkulasi pada 30 stroke per menit itu hanya mencapai 500 PSI. Untuk berat lumpur ini 10 ppk. Yang ditanyakan berapa lama jam per menit total waktu untuk mas bersirkulasi dari surface ke surface. Nah, yang pertama kita lakukan adalah yang pertama itu lakukan adalah mencari volume DS. Volume DS itu ada total dari volume drill pipe ditambah dengan volume drill collar. Untuk mencari volume drill pipe itu gimana? Nah, yang pertama tuh in-depth DP kuadrat per 1294. Ini 1294 ini angkanya mutlak ya. Itu dikali LDP, panjang dari drill pipe. Kita masukkan saja angkanya yang tadi. In-depth drill pipe ini 4 kuadrat per 1294 dikali 6111 feet. Ini panjang dari drill pipe-nya. Itu jadinya 94,983 barrel per feet. Ini satuannya barrel per feet. Nah, untuk volume DC itu hampir sama. Yang membedakan adalah yang digunakan untuk in-depth-nya itu adalah in-depth drill collar. Itu pangkat 2 juga kuadrat. Per 1029,4 dikali panjang dari drill collar. Kita masukkan angkanya. 2,5 kuadrat per 1029,4 dikali 1000. Itu hasilnya 6071 barrel per feet. Ketika sudah tahu nih volume DP-nya sekian, volume DC-nya sekian, itu baru ketemu volume DS atau volume totalnya, tinggal ditambahkan saja volume DP ditambah dengan volume DC. 94,983 ditambah 6,071 itu sama dengan 101,054 barrel per feet, seperti itu. Nah, sudah ketemu nih volume DS. Habis itu gimana lagi? Setelah itu kita mencari volume anulus. Volume anulus itu ada dua, ada volume anulus DC dan juga volume anulus DP. Namun untuk DP itu ada OH, open hole, dan juga ada CH, close hole. Nah, yang pertama dulu nih, volume anulus DC. Gimana cara nyarinya? Pertama, OH kuadrat min ODC kuadrat per 1029,4 dikali panjang dari DC. Itu jadi masukin angkanya saja, 8,5 kuadrat min 6,5 kuadrat per 1029,4 dikali 1000. Nah, hasilnya kan 29,143 barrel per feet. Sudah ketemu nih volume anulus DC-nya nih, 29,143 barrel per feet nih. Atau dibuatin ini bisa sebenarnya. Cuman lebih rinci kan lebih bagus. Itu baru ketemu, baru kita cari volume anulus DP untuk open hole terlebih dahulu. Baru ketemu yang close hole. Yang pertama itu rumus untuk volume anulus drill pipe OH itu, open hole itu, OH kuadrat min ODDP kuadrat on diameter drill pipe per 1029,4 dikali panjang dari drill pipe open hole. Nah, tinggal masukkan angkanya saja, 8,5 kuadrat min 5 kuadrat. Ini dikurang ya, 8,5 kuadrat dikurang 5 kuadrat per 1029,4 dikali 4111. Hasilnya 188,697 barrel per feet. Ketika udah ketemu volume anulus DP OH open hole, baru kita cari yang close hole. Yang cari close hole itu rumusnya ID atau in-depth casing. In-depth casingnya ini pangkat 2 kuadrat dikurangi ODDP atau on depth drill pipe. Itu sama kuadrat per 1029,4 dikali panjang dari drill pipe close hole atau LDP-CH. Masukin angkanya, 8,921 kuadrat dikurangi 5 kuadrat per 1029,4 dikali 2000. Hasilnya 106,050 barrel per feet. Nah, udah
udah tahu nih volume anulus DC-nya udah ketemu, volume anulus DPOH udah ketemu, volume anulus DPCH juga udah ketemu. Berarti tinggal ditambahkan saja volume total yang ada di anulus. Itu ditambahkan saja volume anulus DC ditambah volume anulus DPOH ditambah volume anulus DPCH. Nah, masukkan angkanya 29,143 ditambah 188,697 ditambah 106,050. Hasilnya 323,890 barrel per feet. Nah, ini 323,890 barrel per feet ini adalah volume total anulus. Yang ada di anulus volumenya sekian. Gitu. Kemudian, nah, dikarenakan circulating system itu dari surface ke bottom dan juga bottom ke surface, jadi tidak hanya sekali dari atas ke bawah, tidak. Lumpur itu terus sirkulasi dari atas ke bawah, bawah ke atas, atau dari surface ke bottom, kemudian dari bottom naik lagi ke surface. Untuk surface ke bottom, yang pertama kita lakukan adalah namanya mencari downstroke. Downstroke itu cara-caranya gimana? Cara mencarinya itu dengan menggunakan rumus volume total dari drill pipe dan juga dari collar yang tadi yang ditambahkan. Total volume totalnya itu berapa? Volume total per kapasitas pompa. Nah, masukin angkanya 101,054 barrel per feet dibagi 0,1 barrel per stroke. Itu jadinya 1010,54 stroke. Untuk downtime, waktu. Untuk mencari waktu, pertama kita kan sudah mengetahui nih downstroke-nya. Nah, tinggal dibagi SPM. Apa itu SPM? Itu stroke per menit. Stroke per menit itu yang tadi dalam di data tersebut adalah 30. Jadi 1010,54 stroke dibagi 30 stroke per menit. Jadi hasil waktu dari atas menuju ke bawah itu 33,68 menit. Gitu. Kemudian dari atas ke bawah sudah nih, udah tahu waktunya. Terus dari bawah ke atas itu berapa waktunya? Nah, pertama kita cari namanya leg stroke. Itu cara-caranya gimana? Total volume yang dianulus yang tadi kita ketemu itu dibagi kapasitas pompa 323,890 barrel per feet dibagi 0,1 barrel per stroke sama dengan 3238,9 stroke. Ketika udah tahu nih, kita udah mengetahui nih leg stroke-nya berapa, baru dapat diketemukan leg time-nya. Cara mencari leg time, leg stroke dibagi dengan SPM, stroke per menit. 3238,9 stroke dibagi 30 stroke per menit. Atau jadi hasilnya itu 107,96 menit. Nah, kita udah tahu nih waktu sirkulasinya nih dari atas ke bawah dan bawah ke atas atau surface to bottom, bottom to surface. Tinggal ditambahkan saja downtime ditambah dengan lag time untuk mengetahui waktu sirkulasi total. Jadi 33,68 ditambah 107,96 jadi hasilnya 141,64 menit. Kalau jika dijadikan jam 2 jam setengah 32 jam 36 menit maksudnya seperti itu. Jika namun ini karena ditanyakannya menit ya, jadinya 141,64 menit. Itu. Nah, itu tadi contoh saja dari apa namanya waktu, cara mencari waktu sirkulasi. Karena kan mencari waktu sirkulasi sistem itu caranya seperti itu. Kemudian ada kita membahas well program dan daily drain program. Ini contoh saja ya, contoh. Saya menggunakan pemisalan di sini. Nah, ini well program ini contohnya saja seperti ini. Nah, ini contohnya field, lapangan. Alamat lapangannya di mana? Ini misalkan di Cirebon, Jawa Barat. Nama well atau nama sumurnya ini apa? Namanya BCF SC Konservato. Ini di pemisalan ya. Nah, menggali atau drill itu dimulai pengeboran dari 119,95 feet, itu di dalamin lagi menjadi totalnya berapa seperti itu. Ada juga, jadi dalam well program ini juga harus dijelaskan formasinya tuh batuannya ada apa saja. Ini ada di pelajaran geologi juga. Yang pertama ada limestone. Ini kalau dalam pengeboran ini ada limestone, ada siltstone, juga ada sandstone. Dan harus diketahui juga berapa feet. Jadi misalnya limestone ada di kedalaman berapa? Dalam kedalaman 1.100 feet. Untuk siltstone dalam kedalaman 789 feet. Untuk sandstone 987 feet. Seperti itu. Kemudian ada namanya casing program. Dalam pemasangan casing ini nih harus diketahui juga diameter hole size-nya berapa? 16 inci. Pipe size-nya berapa? 13,3/8 inci.
ada beratnya juga 43, ada ini interbed dan linear seperti itu. Kedalamannya juga diketahui 119,95 feet. Untuk semen juga di sini ditulis atau di list itu 234 seperti itu. Kemudian ada namanya MAT program. Di dalam well program ini juga harus diketahui kita dalam MAT program ini harus diketahui juga apa namanya lumpur yang digunakan untuk jadi berbeda-beda dalam kedalaman. Misalnya kayak kedalaman 723 itu menggunakan tipe lumpur yang gel water, gel air itu viskositasnya tapi tidak berkurang, masih stabil, water loss juga tidak ada. Berbeda dengan dalam kedalaman 965 feet itu menggunakan lime mat, itu viskositasnya berubah. Ada 11 sampai 20 psi atau ketika di 1100 meningkat jadi 15 sampai 20 psi seperti itu. Itu untuk well program, ini contohnya saja seperti itu. Ini pemisalan. Nah, ini adalah daily drilling report. Nah, daily drilling report. Ini contohnya nih misalnya kayak Ken Oil and Gas. Ini alamat. Ditulis tuh alamat itu kecamatan apa? Jalan, kecamatan, kabupaten, kemudian ini provinsi baru negara. Jadi misalkan kita lagi di Australia, ini saya mengambil contoh, ini contohnya saja pemisalan ya. Ya tadi well atau sumurnya namanya itu apa? BCF SC01. Kemudian ada report for. Jadi ini daily drilling program ini dibuat setiap hari itu berbeda. Jadi satu hari sekali. Jadi untuk besok tidak dapat digunakan. Jadi tiap hari yang buat daily drilling report seperti itu. Makanya ada namanya report for buat tanggal berapa dan subjeknya untuk kapan. Itu seperti ini kan misalnya contohnya kayak tanggal 6 bulan 4 2021. Di subjeknya tanggal 7 bulan 4 2021. Dan cuaca juga harus diketahui apakah berawan, cloudy, dan ini di sini saya tulisnya adalah sunny atau cerah. Kemudian ada permitnya juga, ada rignya, jenis rig apa yang digunakan. Ini kita di sini menggunakan jenis rig Hydro 1200G. Itu kemudian ada juga apa namanya spot date. Nah ini ada logonya, logo perusahaannya gitu. Ada juga permissionnya itu IP 184 gitu. Dan ini harus dikreatif apa ya, di list ditulis juga misalnya terjadi accident atau insiden atau split. Jadi misalnya ada yang insiden jatuh atau kick seperti itu juga harus ditulis sini seperti itu. Dan ini drilling. Jadi ketika drilling itu dikasih tahu last casing setnya ini menggunakan meter ya, bukan menggunakan feet. Itu kapan dan untuk pemulaian pengeboran starting depth-nya itu kapan, kemudian selesai pengeborannya itu pada kedalaman berapa dikasih tahu, ini juga pada kedalaman berapa, harinya berapa hari seperti itu. Terus ini yang paling penting sebenarnya, paling penting itu adalah operation breakdown. Operation breakdown ini misalnya pada jam 6 pagi itu pre-start meeting atau kumpul untuk sebelum, jadi semua yang ada dalam rig ini, yang ada dalam pengeboran ini, itu ada pre-start meetingnya kumpul. Nah, 10 menit kan. Kemudian 6.10, itu 6.10 tuh waiting on Forklift to travel to site. Jadi berbeda-beda, ada yang berada di atas, ada yang monkey man, ada seperti itu. Nah, itu baru balik ke site-nya masing-masing. Jam 8 itu rig down and top up semen. Jadi rignya sudah mulai turun, kemudian sudah mulai dimasukkan semen. Pada jam 10 itu move pindah ke BCF SC02. Ini saya mengambil contoh sumurnya ini ada, kalau tidak salah ada 5. Jadi BCF 01, 02, 03, 04, 05 banyak seperti itu. Karena di satu lapangan itu ada berbagai macam sumur yang berbeda-beda seperti itu. Nah, ini terus sampai ke jam 5.30 itu return to camp, balik ke campnya masing-masing. Dan itu harus dikasih tahu summary untuk the next 24 hour atau untuk besok itu mesti kita harus apa gitu. Apa yang harus dilakukan untuk besok itu harus dikasih tahu di sini ditulis. Complete ready to move to BCF SC2, move ke well yang kedua. Kemudian
drill top, name seven set konduktor, chip drill, casing depth, dan kita tahu semua. Nah, dan ada juga namanya formation description, itu dikasih tahu litologinya. Nah, ada juga, ini penting juga nih ya, perhatikan itu adalah cost atau biaya yang digunakan. Kemarin menggunakannya berapa, hari ini menggunakan berapa, dikalkulated itu berapa, jadi dihitung berapa. Kemudian ada survei, ini ada survei. Jadi pada tanggal sekian, kedalaman sekian, defisiennya sekian, seperti itu. Ini pre-job dan ini nih ada personel atau orang yang ada dalam drill site ini ada siapa aja, ada geologis, ada logger, ada drill crew. Drill crew ini biasanya banyak kan nih, ada biasa 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu. Ada juga culture monitor seperti itu. Ya, saya kira cukup ya itu untuk penjelasan contoh salah pemisalan dari daily drilling program, dan tadi ada sequencing system, cara menghitung waktu sequence system. Ya udah, kurang lebih mohon maaf. Saya Kenji kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.